Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita udah sempat bahas tentang gimana sih caranya untuk mencari reseptor yang kita gunakan dalam melakukan molecular docking. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai gimana sih caranya mencari senyawa uji yang akan digunakan untuk molecular docking. Nah, di video ini kita akan menggunakan senyawa uji yang berasal dari tanaman, yaitu tanaman Sambiloto atau Andrographis paniculata. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih senyawa apa saja yang terkandung di dalam tanaman Sambiloto. Caranya sudah pasti, kita harus mencari jurnal yang kita jadikan acuan yang sudah melakukan penelitian sebelumnya mengenai isolasi senyawa dari tanaman Andrographis paniculata atau Sambiloto ini. Nah, di sini salah satu caranya kita bisa cari chemical compound of Andrographis paniculata. Nah, ini ada banyak ya, ada beberapa jurnal-jurnal yang membahas tentang isolasi dan identifikasi dari senyawa yang terkandung di dalam Andrographis paniculata ini. Kita coba buka salah satunya. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang senyawa-senyawa yang terkandung di dalam tanaman Sambiloto atau Andrographis paniculata. Nah, tetapi di sini hanya ada informasi tentang struktur dua dimensi dari senyawa dalam Andrographis paniculata. Sedangkan untuk melakukan molecular docking kita memerlukan senyawa dalam bentuk tiga dimensi. Nah, caranya kita bisa coba cari salah satunya. Di sini kita coba menggunakan senyawa andrograviolit. Kita masuk ke website PubChem. Kemudian kita masukkan senyawa apa yang akan kita cari. Sini contohnya kita gunakan andrograviolit. Nah, di sini ada beberapa. Kita buka ini informasi mengenai senyawa andrograviolit. Nah, di sini ada informasi tentang struktur dua dimensinya, struktur tiga dimensinya, dan struktur dalam bentuk kristalnya. Nah, yang kita butuhkan untuk melakukan molecular docking nanti itu struktur dengan format SDF file. Jadi kita download strukturnya menggunakan format SDF file. Sini kita save. Sudah terdownload. Kemudian informasi yang kita butuhkan juga yang penting itu informasi dari struktur dengan format canonical smiles. Nah, ini akan kita gunakan untuk memprediksi toksisitasnya, memprediksi ADME-nya. Nah, yang kita gunakan adalah struktur canonical smiles-nya ini. Jadi ini juga penting untuk kita simpan. Bisa kita simpan di Word, bisa kita simpan di Excel. Ini tinggal di copy saja di bagian ini. Tapi kita akan bahas di video selanjutnya saja mengenai prediksi ADME dan toksisitasnya. Oke, setelah kita dapatkan struktur dalam format SDF, proses selanjutnya kita melakukan preparasi struktur dari ligan menggunakan aplikasi CM3D ini. Jadi ligan yang kita download dari PubChem tadi kita harus preparasi, yaitu kita minimisasi energinya untuk melakukan optimasi geometrinya sehingga nanti bisa digunakan untuk molecular docking. Ini kita buka.
struktur yang tadi sudah kita download. Nah, ini kita buka di aplikasi Chem3D, kemudian kita pilih ini MM2 Minimize, kita klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Dia sedang mengoptimasi geometri dari strukturnya. Kita tunggu hingga proses minimisasinya selesai. Nah, ketika proses minimisasinya sudah selesai, kita bisa melihat informasinya di sini. Ada informasi atau keterangan calculation completed. Nah, setelah kalkulasinya selesai, kita save. Dengan format protein data bank atau di sini .pdb_id. Kita tulis misalnya sambiloto.pdb, kemudian kita save. Nah, perbedaan dari ligand yang sebelum dioptimasi dan sesudah dioptimasi, kita bisa lihat melalui BioAvia ini. Kita coba buka. Ini ligand yang tadi belum kita optimasi, yang baru di-download dari PubChem. Nah, dia tidak akan bisa dibuka menggunakan BioAvia ini. Setelah kita lakukan optimasi, kita minimisasi energinya menggunakan Chem3D, dia akan bisa dibuka di aplikasi Discovery Studio ini. Nah, ligand inilah yang nantinya bisa kita gunakan untuk proses molecular docking. Nah, ketika misalnya ligand yang kita cari itu tidak ada atau tidak terdapat di website PubChem ini, kita dapat menggambar ligand itu secara manual menggunakan aplikasi Chem3D. Jadi misalnya kita hanya mempunyai informasi mengenai struktur secara 2 dimensi, kita bisa gambar secara manual menggunakan aplikasi ChemDraw ini. Nah, di sini ada beberapa struktur yang bisa kita gambarkan. Misalnya ini sikloheksan, atau bisa kita gunakan untuk menggambar benzen menggunakan ini. Kemudian ketika kita akan menambahkan ikatan rangkap, bisa kita gambar di sini. Jadi ketika kita mempunyai contoh gambar 2 dimensinya, kita bisa gambar menggunakan Chem3D ini. Kemudian nantinya kita save as dengan format ini, dengan format ChemDraw atau .cdx ini. Kemudian bisa kita minimisasi dan bisa kita optimasi menggunakan Chem3D, dan selanjutnya di save dengan menggunakan format pdb_id tadi, sehingga bisa kita buka menggunakan BioAvia dan bisa kita gunakan untuk proses molecular docking.